Bayangkan sebuah negara yang hanya beberapa dekade lalu terpuruk dalam kemiskinan dan keterbelakangan, kini berdiri sebagai salah satu ekonomi paling stabil dan terkemuka di dunia. Bagaimana negara yang dulunya terisolasi ini mampu meroket menjadi raksasa ekonomi yang sangat kaya? Apa rahasia di balik kebangkitan luar biasa China? Setelah menelusuri berbagai sumber, jawabannya ternyata lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Kebangkitan China bukan semata-mata soal kebijakan ekonomi. Ini adalah kisah tentang kepemimpinan yang kuat, sistem meritokrasi yang unik, serta visi masa depan yang jelas yang telah membawa mereka ke puncak dunia. Pada episode kali ini, kita akan menyelami rahasia bagaimana China bisa meraih kemakmuran luar biasa dalam waktu yang relatif singkat, dan apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka. Mengapa China begitu sangat kaya? Transformasi ekonomi China merupakan salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah ekonomi global modern. Dari sebuah negara yang terisolasi dan miskin di akhir 1970-an, China telah berkembang menjadi salah satu ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Pada akhir tahun 1970, China berada di bawah cengkraman kebijakan ekonomi yang terpusat dan sosialis yang telah menghambat pertumbuhan dan inovasi. Setelah Revolusi Cina pada tahun 1949, negara ini diterpa serangkaian kebijakan ekonomi yang fokus pada kolektivisasi dan industrialisasi besar-besaran. Kebijakan seperti Great Leap Forward pada tahun 1958 dan revolusi kebudayaan sepanjang tahun 1966 sampai 1976 menciptakan krisis ekonomi yang berkepanjangan, kelaparan, dan kemiskinan. Pada saat itu, China terisolasi secara ekonomi dari dunia luar dan kebanyakan penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun melalui serangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang berani, Deng Xiaoping mampu mengubah Cina dari negara yang terisolasi dan miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dalam waktu yang relatif singkat. Transformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping bukan hanya terjadi dalam sektor ekonomi, tapi juga mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya China secara keseluruhan. Deng Xiaoping yang menjadi pemimpin de facto Cina pada tahun 1978 memahami bahwa untuk membangun kembali ekonomi dan meningkatkan standar hidup rakyatnya, China harus mengadopsi pendekatan yang baru. Deng kemudian memprakarsai sosialisme dengan karakteristik China, sebuah program yang ditujukan untuk mengintegrasikan China ke dalam ekonomi global. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengusulkan serangkaian kebijakan yang dikenal dengan Reform and Opening Up atau reformasi dan keterbukaan. Reformasi ini bertujuan untuk memodernisasi ekonomi China dengan cara membuka diri terhadap dunia luar, mengurangi kontrol negara atas sektor ekonomi, dan mengizinkan sektor swasta berkembang. Deng menyadari bahwa untuk memodernisasi China, negara harus mengubah arah kebijakan ekonomi yang sebelumnya sangat terpusat dan terisolasi. Salah satu langkah awal yang penting dalam desentralisasi sistem ekonomi, sebelumnya semua keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintahan pusat, termasuk dalam hal produksi dan distribusi barang. Deng kemudian mulai memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola ekonomi mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, pemerintahan China mendirikan Special Economic Zones atau SEZ di beberapa kota pesisir seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. SEZ ini memberikan kebebasan untuk beroperasi di luar kontrol penuh pemerintah pusat, memperbolehkan investasi asing, dan menggunakan mekanisme pasar dalam pengelolaan ekonomi. Atas sistem ini, Shenzhen yang sebelumnya hanya sebuah desa nelayan, kemudian berkembang menjadi kota besar dengan infrastruktur modern dan menjadi pusat teknologi yang penting di China. Selain itu, karena sistem ini memperbolehkan investasi asing, kebijakan ini pun kemudian menarik investasi asing yang sangat besar, terutama di sektor manufaktur, dengan biaya tenaga kerja yang rendah dan kebijakan yang mendukung. Perusahaan-perusahaan global mulai mendirikan pabrik-pabrik di China, yang membuat China menjadi pabrik dunia. Pada tahun 1978, China juga lebih berani dengan memulai perubahan besar dalam kebijakan perdagangan luar negerinya. Deng Xiaoping membawa China beralih dari kebijakan proteksionisme menuju kebijakan yang lebih terbuka terhadap pasar global.
Peningkatan perdagangan luar negeri menjadi kunci dalam menggerakkan roda ekonomi China. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, China mulai terlibat dalam organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Meskipun baru menjadi anggota resmi pada tahun 2001, hal ini memperluas akses China ke pasar internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sektor pertanian, reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dimulai dengan penghapusan sistem komune kolektif yang diterapkan pada masa Mao Zedong. Dalam sistem ini, tanah dan produksi pertanian dikelola secara kolektif oleh negara yang mengurangi insentif bagi petani untuk bekerja lebih keras. Sebagai gantinya, Deng memperkenalkan Household Responsibility System atau sistem tanggung jawab rumah tangga pada akhir 1970. Dalam sistem ini, petani diberikan hak untuk mengelola tanah mereka sendiri dan menjual surplus produksi mereka di pasar. Reformasi ini memberi petani kebebasan lebih besar untuk menghasilkan dan memasarkan produk mereka. Setelah sektor pertanian mengalami reformasi, perhatian Deng beralih ke sektor industri. Salah satu tujuan utama Deng Xiaoping adalah untuk meningkatkan daya saing industri China di pasar global. Untuk mencapai hal ini, Deng mengusulkan perombakan besar dalam kebijakan industri. Di bawah kebijakan ini, perusahaan milik negara seperti BUMN di Indonesia yang sebelumnya mendominasi ekonomi mulai diperkenalkan dengan konsep efisiensi pasar. Namun berbeda dengan negara-negara Eropa Timur yang melakukan privatisasi besar-besaran, China memilih untuk melakukan privatisasi secara bertahap. Sebagai ganti privatisasi penuh, banyak BUMN diberikan kebebasan untuk mengelola dirinya sendiri dan mencari keuntungan. Meskipun negara tetap memiliki kontrol atas beberapa sektor kunci seperti energi dan perbankan, kebijakan ini membuka pintu bagi lebih banyak investasi dan persaingan yang sehat di sektor industri. Selain reformasi ekonomi dan kebijakan industrialisasi, peran pemerintah China dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Pemerintah China memiliki peran yang sangat kuat dalam merencanakan dan mengarahkan ekonomi melalui 5 Years Plans. Pemerintah dapat menentukan sektor-sektor prioritas dan memberikan insentif kepada industri yang dianggap strategis, seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah China, seperti tingkat bunga rendah dan pengendalian inflasi, turut mendukung kestabilan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan. Pemerintah China juga memanfaatkan cadangan devisa yang besar untuk melakukan investasi-investasi internasional dan memperluas pengaruh ekonomi globalnya. Reformasi yang dilakukan Deng Xiaoping juga mencakup investasi besar dalam sektor teknologi dan infrastruktur. Deng menyadari bahwa untuk mengejar ketertinggalan teknologi dengan negara-negara maju, China perlu mengembangkan sektor-sektor canggih seperti teknologi informasi, komunikasi, dan manufaktur. Pemerintah mulai mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang-bidang ini, serta menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di sektor teknologi. Dalam hal infrastruktur, China mulai pembangunan besar-besaran, termasuk jaringan transportasi, pelabuhan, dan kota-kota baru. Infrastruktur yang modern mendukung perkembangan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi perdagangan, produksi, dan distribusi barang. Keberhasilan ekonomi China juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Pemerintah China di bawah Deng Xiaoping menyadari betul pentingnya pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Oleh karena itu, China dalam masa reformasi ekonominya telah berinvestasi dalam pendidikan di semua tingkatan, dari pendidikan dasar hingga universitas. Selain itu, China juga mendorong pengembangan keterampilan teknis dan vokasional. Banyak tenaga kerja yang sebelumnya terlibat dalam pekerjaan agraris atau sektor informal, kini berada di sektor manufaktur dan teknologi. Keberhasilan China dalam mengalihkan sebagian besar tenaga kerjanya di sektor pertanian ke sektor industri dan teknologi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Selain aspek ekonomi, kebijakan reformasi Deng Xiaoping pun kemudian melesat dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat China. Pembukaan ekonomi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan kehidupan sehari-hari. Salah satu dampaknya adalah munculnya kelas menengah baru yang lebih besar. Kelas menengah ini menjadi konsumen utama bagi produk-produk lokal dan asing, yang mengarah pada perubahan gaya hidup dan meningkatnya konsumsi domestik. Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 760 juta orang China telah keluar dari kemiskinan berkat reformasi ekonomi ini. Tentu hal ini adalah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa ahli bahkan menyebutnya sebagai keajaiban ekonomi paling mengesankan dalam sejarah.
Namun keberhasilan reformasi ekonomi ini juga dibarengi dengan sisi buruk yang mengikutinya. Setelah reformasi ekonomi digalakkan oleh Deng Xiaoping, China mulai mendapati ketimpangan sosial yang semakin besar antara kota dan desa, serta antara wilayah pesisir dan pedalaman. Kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan Shenzhen berkembang pesat. Sementara wilayah pedesaan dan barat China tertinggal dalam hal pembangunan dan pendapatan. Selain itu, meskipun reformasi ekonomi berhasil meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, kebijakan tersebut juga memicu ketegangan politik dan sosial. Seperti yang terlihat dalam peristiwa Tiananmen pada tahun 1989. Di sini mahasiswa dan rakyat China menuntut reformasi politik yang lebih besar. Namun pemerintah menanggapi dengan tindakan keras yang menandai batasan dalam kebebasan politik. Pada akhir abad ke-20, China berada di persimpangan jalan. Setelah mengalami periode transformasi besar di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, negara ini siap untuk melangkah lebih jauh. Disinilah peran penting Jiang Zemin sebagai pemimpin China dalam membantu negara ini menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Jiang Zemin mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1993 dan menjadi penerus Deng Xiaoping. Jiang mengambil kendali negara di masa yang sangat penting setelah China membuka pintu untuk reformasi dan keterbukaan pada era Deng. Ekonomi China mulai menunjukkan potensi besar, namun di bawah kepemimpinan Jiang, China semakin mengukuhkan posisinya di panggung dunia. Salah satu langkah pertama yang signifikan adalah bergabungnya China dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001. Keputusan ini sangat penting karena menandakan bahwa China siap untuk berpartisipasi penuh dalam sistem perdagangan global. Bergabung dengan WTO memberikan China akses yang lebih besar ke pasar internasional, mendorong ekspor, dan menarik investasi asing yang lebih besar. Pada saat itu, China mulai berkembang pesat sebagai pabrik dunia. Sektor manufaktur China yang sebelumnya tertinggal sekarang berkembang dengan pesat berkat meningkatnya permintaan global untuk barang-barang produksi China, dari elektronik, pakaian, hingga barang-barang konsumen lainnya. China pun akhirnya menjadi pusat bagi produksi barang dunia. Selain membuka pasar internasional, Jiang Zemin juga fokus pada peningkatan infrastruktur dalam negeri. Infrastruktur yang modern dan efisien menjadi landasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di bawah kepemimpinan Jiang, China mulai membangun dan memperluas jaringan transportasi. Mulai dari pelabuhan-pelabuhan besar, bandara internasional, hingga sistem kereta api cepat yang menghubungkan berbagai kota besar. Dengan berkembangnya infrastruktur yang modern, sektor ekonomi China pun mulai bergerak ke arah yang lebih maju. Kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan Shenzhen berkembang semakin pesat dan menjadi pusat perdagangan, industri, dan teknologi. Pembangunan kawasan ekonomi khusus yang dimulai di era Deng semakin diperluas dan menjadi tempat berkembangnya berbagai perusahaan multinasional yang berinvestasi di China. Salah satu keberhasilan besar dari pemerintahan Jiang Zemin adalah menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang sangat penting untuk menjaga kelancaran pertumbuhan ekonomi. Setelah tahun 1989 dengan peristiwa Tiananmen yang mengganggu stabilitas politik, Jiang berhasil mengembalikan stabilitas politik yang diperlukan untuk mendorong reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengelola perubahan besar dengan hati-hati dan menjaga kontrol politik yang ketat, Jiang Zemin mampu menjaga konsolidasi kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan reformis dengan lancar. Di bawah kepemimpinan Jiang, reformasi ekonomi terus berjalan dengan memperkenalkan lebih banyak kebijakan yang mendukung ekonomi pasar. Sektor swasta yang sebelumnya terbatas mulai diberi ruang yang lebih luas untuk berkembang. Selain itu, pemerintahan China juga mendorong inovasi dan memperkenalkan kebijakan yang lebih mendukung sektor teknologi dan industri canggih. Meskipun liberalisasi ekonomi telah mengurangi kemiskinan secara signifikan, namun ini juga mempertajam kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Kesenjangan antara kota dan desa semakin besar, dan ketidaksetaraan pendapatan menjadi masalah yang terus menghantui pemerintah Jiang. Ini tercermin dalam pelayanan kesehatan di China. Sebagian besar masyarakat China mengenal layanan kesehatan umum yang penuh sesak, sedangkan orang kaya berobat ke rumah sakit swasta. Selain itu, pendidikan di China pun turut berubah. Pendidikan tetap dikelola negara, namun tidak lagi sepenuhnya gratis. Meskipun ada kebijakan reformasi pasar, tantangan dalam hal kebebasan politik dan hak asasi manusia juga menjadi isu yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan Jiang.
Dan akhirnya pada tahun 2002, Jiang Zemin mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan digantikan oleh Hu Jintao. Meskipun Jiang masih tetap menjabat sebagai presiden hingga tahun 2003, namun keputusan ini dilatar belakangi oleh keinginannya untuk memberikan kesempatan kepada generasi penerus memimpin China di tengah era globalisasi yang semakin maju. Jiang menyadari pentingnya peralihan kekuasaan yang mulus dan memberikan ruang bagi pemimpin baru untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, ketimpangan sosial, serta posisi China yang semakin kuat di dunia internasional. Pemunduran diri Jiang Zemin ini kemudian memberi jalan bagi Hu Jintao untuk mengambil alih kepemimpinan China yang akan membawa China ke tahap berikutnya dalam perjalanan besar ekonominya. Setelah Jiang Zemin, Hu Jintao mengambil alih tampuk kepemimpinan China pada tahun 2002. Selama masa pemerintahannya, Hu memfokuskan dirinya pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Di tengah pusatnya pertumbuhan ekonomi, dia sadar bahwa ketimpangan sosial dan ketergantungan pada sektor manufaktur harus segera diatasi. Dia kemudian mengusung konsep pembangunan ilmiah atau scientific development yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinannya, China mulai mengalihkan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat namun beresiko. Selain itu, Hu Jintao juga memperkenalkan program Common Prosperity atau kemakmuran bersama yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih merata terhadap kesejahteraan. Pemerintah mulai meluncurkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki sistem jaminan sosial, serta memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Di bawah kepemimpinannya, China juga semakin memperkuat perannya di kancah internasional. Hu Jintao memimpin China untuk menjadi anggota penuh di berbagai organisasi internasional dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar, baik di Asia, Eropa, maupun Amerika. Salah satu momen penting adalah ketika China berhasil menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kemajuan ekonomi China, tetapi juga meningkatkan posisi negara ini di mata dunia. Sebagai kekuatan global yang sedang berkembang, pada masa Hu Jintao, China juga semakin terintegrasi dalam perdagangan internasional. Sektor manufaktur dan ekspor yang telah dimulai pada era sebelumnya semakin diperluas. China menjadi pusat produksi global dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei, Lenovo, dan BYD yang mendominasi pasar dunia. Namun meskipun ekonomi China tumbuh pesat, ketimpangan sosial dan masalah lingkungan semakin nyata. Kesenjangan antara wilayah pesisir yang lebih maju dan daerah pedalaman yang lebih tertinggal semakin lebar. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial yang kemudian menjadi salah satu tantangan besar bagi Hu Jintao. Selain itu, meskipun kebijakan pemerintah di sektor ekonomi telah berhasil mengangkat negara ini, ketergantungan pada sektor industri berat dan ekspor masih menjadi masalah jangka panjang. China juga harus menghadapi tantangan dalam mengelola perubahan demografis karena laju pertumbuhan populasi yang melambat, serta masalah dengan sistem pensiun dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Hu Jintao berhasil mempertahankan stabilitas politik dalam negeri. Pemerintahannya juga terus menekankan pentingnya memperkuat peran Partai Komunis dalam mengendalikan negara dan menjaga kesatuan sosial. Hal ini berlanjut dengan upaya-upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Pada tahun 2012, setelah 2 periode menjabat, Hu Jintao memutuskan untuk mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada Xi Jinping. Keputusan ini tidaklah mengejutkan karena sesuai dengan aturan internal Partai Komunis China yang membatasi masa jabatan para pemimpin. Namun meskipun masa jabatannya telah berakhir, warisan kebijakan Hu Jintao tetap menjadi landasan yang penting bagi penerusnya. Di bawah Hu Jintao, China sudah mempersiapkan diri untuk memasuki era baru yang lebih menantang, di mana globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial akan semakin mempengaruhi arah China ke depan. Pada tahun 2012, Xi Jinping mengambil alih kepemimpinan China dengan membawa visi yang lebih ambisius dari siapapun yang pernah memimpin China.
Xi Jinping berjanji untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai, namun dengan pendekatan yang lebih kuat dalam hal kebijakan luar negeri, kontrol dalam negeri, serta ambisi untuk menjadikan China sebagai kekuatan global yang dominan. Setahun setelah menjadi presiden China, Xi Jinping mulai memperkenalkan konsep China's Dream atau impian China yang bertujuan untuk menjadikan China sebagai negara yang lebih makmur dan kuat. Visi ini mencangkup modernisasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat posisi China di dunia. Namun apa yang ditekankan pada China's Dream bukan hanya tentang kemakmuran ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini adalah cita-cita nasional yang tentu diharapkan oleh semua rakyat China. Maka untuk memenuhi ini, Xi Jinping memfokuskan pada pembangunan yang inklusif, di mana setiap warga negara, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu kebijakan paling signifikan dan ambisius yang diperkenalkan oleh Xi Jinping adalah Belt and Road Initiative atau BRI yang diimplementasikan pada tahun 2013. BRI bertujuan untuk menghubungkan China dengan negara-negara lain melalui pembangunan infrastruktur besar mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga kereta api cepat. Dalam inisiatif ini, China berusaha untuk membangun konektivitas global melalui proyek-proyek infrastruktur besar di Asia, Afrika, hingga Eropa. Dari jalan raya hingga pelabuhan, Belt and Road Initiative membuka peluang perdagangan baru dan membantu China mengukuhkan posisinya sebagai pusat manufaktur dunia. Proyek berbiaya lebih dari 1 triliun dolar Amerika ini menghubungkan China dengan 65% populasi dunia. Melalui BRI, Xi Jinping tidak hanya memperkuat perekonomian China, tetapi juga memperluas pengaruh politik dan ekonominya. Menurut laporan Bank Dunia, Belt and Road Initiative dapat meningkatkan perdagangan global hingga 3%, yang tentunya memberi dampak positif bagi China, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun pasar baru untuk produk-produk China. Sebab jika dirunut pada tahun 2000, China adalah negara produk domestik bruto atau PDB terbesar ke-10 dunia. Pada tahun-tahun berikutnya, China melesat satu persatu. Negara PDB yang lebih besar berhasil disalip, mulai dari Brazil, Kanada, Italia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Rusia. Dan sejak tahun 2010, China telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selain itu, per tahun 2013, menurut laporan International Monetary Fund, nominal GDP China ada di jumlah 9.469 triliun dolar Amerika. Dan hanya 10 tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 2023, China kembali mendapatkan surplus perdagangan senilai 823,22 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Xi Jinping tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik. Di bawah kepemimpinannya, China berinvestasi besar dalam teknologi dan inovasi. Program Made in China 2025 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan China pada teknologi asing dan mendorong negara ini menjadi pemimpin dalam industri-industri seperti kecerdasan buatan, robotika, dan kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent berkembang pesat berkat dukungan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk memimpin pasar global dalam hal teknologi dan e-commerce. Xi Jinping mengetahui di dunia yang semakin digital ini, teknologi adalah kunci untuk menjadi negara yang kaya dan berpengaruh. Salah satu pencapaian terbesar dari Xi Jinping lainnya adalah pengentasan kemiskinan. Xi Jinping berfokus pada pembangunan yang inklusif, yang artinya tidak ada yang tertinggal. Pemerintah China berhasil mengangkat lebih dari 800 juta orang dari kemiskinan ekstrim dalam beberapa dekade terakhir, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dengan memberikan pendidikan, akses perumahan, dan pelatihan keterampilan, Xi Jinping memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, serta peningkatan akses layanan dasar menjadi kemakmuran lebih merata di seluruh negeri. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan pasar domestik yang lebih besar untuk produk-produk China. Selain itu, Xi Jinping juga memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dengan memperkuat posisi China di organisasi internasional seperti PBB, serta memperluas jaringan diplomatiknya ke seluruh dunia. Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana Xi Jinping berhasil memperkenalkan konsep Community of Shared Future for Mankind, yaitu menciptakan dunia yang lebih adil dengan China sebagai pusat pembangunan global. Dengan diplomasi yang aktif dan hubungan internasional yang lebih kuat, Xi Jinping membawa China ke tingkat baru dalam kerjasama multilateral dan proyek-proyek internasional yang membuat China semakin menunjukkan pengaruhnya di kancah global.
Bangkitnya China dalam ekonomi, politik, dan militer sebagai negara adidaya lambat laun diyakini akan mengubah landscape geopolitik dunia dan menjadi kekuatan global baru. Namun ada satu dampak kritis dan penting dari perubahan landscape ini, yakni di mana kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, dan militer didistribusikan secara merata di antara beberapa negara atau pusat kekuatan utama. Hal ini tentunya akan berdampak pula pada negara-negara di dunia. Dan pada titik ini, China termasuk negara yang sangat konsisten. Pemerintahan China telah berkomitmen untuk fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara yang sangat ampuh dalam mengembalikan keadaan dari yang terpuruk menjadi gemilang adalah dengan pemerintahan otoriter. Kita mengetahui, China bukan negara dengan pemimpin yang dipilih rakyat. Sejak Deng Xiaoping sampai Xi Jinping, tidak ada nada, irama, dan aturan yang berubah, termasuk ideologi dan kepemimpinan politiknya. Dalam hal ini, tentu Barat dibuat gelisah karena akan menggagalkan postulat dari seorang sejarawan bernama Prancis Fukuyama lewat bukunya yang berjudul The End of History and Last Man yang terbit pada tahun 1992, yang mengangkat salah satu tema bahwa dunia akan dipimpin secara demokratis, dan faktanya statement itu batal. Jika melihat fakta hari ini, Korea Utara masih dipimpin oleh Kim Jong-un, Rusia masih dipimpin oleh Vladimir Putin, dan China masih dipimpin oleh Xi Jinping. Dan dalam hal ini, China menjadi unik, sebab China punya rencana sendiri dalam memilih pemimpin, dengan penunjukan berbalut persetujuan Kongres Partai Komunis China. Sejarah menunjukkan, pemimpin China menyampaikan pesan estafet tentang bagaimana negara akan dikembangkan lebih lanjut. Ketika Deng Xiaoping memimpin, ia telah mencanangkan kepada penggantinya, Jiang Zemin, bahwa China harus mengubah pertahanan militer yang dulunya lebih fokus pada pertahanan diri menjadi kekuatan Blue Navy. Dalam hal ini, tentu Deng Xiaoping meninggalkan doktrin pertahanan Mao Zedong yang menekankan pertahanan domestik dan kedaulatan wilayah. Dalam diskusi panjang yang banyak tercatat antara Deng dan Jiang, kemudian tersebar bahwa pengembangan kekuatan maritim menjadi salah satu fokus untuk pengembangan ekonomi menjadi pilar di balik semua itu. Hal ini pun kemudian dituliskan oleh Sherman Shokyang-lai, salah satu pensiunan militer China dan sekarang menjadi ahli dalam bidang militer. Tulisan itu kemudian dimuat di Journal of Military and Strategic Studies edisi 4 pada tahun 2016 dengan judul Tantangan China Pasca Perang Dingin dan Kelahiran Strategi Militernya Saat Ini. Di sana juga tertulis bahwa bukan tidak mungkin Jiang Zemin mengestafetkan pesannya kepada Xi Jinping. Maka tidak heran program impian China sudah dicanangkan oleh Xi Jinping sejak berkuasa pada tahun 2012 saat menggantikan Hu Jintao. Gambaran makro tentang program impian China itu dituliskan di situs People's Daily pada edisi 20 Mei di tahun 2014 dengan judul The Taste of China's Dream Xi Jinping. Dalam tulisan itu menyebut kemakmuran China itu telah menjadi impian China untuk merealisasikan kebesaran dan kejayaan China. Dalam program impian China itu juga masuk pengukuhan wilayah China yang diwariskan dinasti Qing, yakni penyatuan wilayah yang disebut Barat sebagai wilayah proper China, yakni Manchuria, Mongolia, Xinjiang, dan Tibet. Dalam wilayah proper China dengan mayoritas suku Han, dengan diantaranya Macau, Hong Kong, dan Taiwan, wilayah proper China ini menjadi dasar bagi China untuk merebut kembali kepulauan Senkaku dari Jepang yang dinamai China sebagai Kepulauan Diaoyu. Berbasis wilayah proper China juga, China bertekad mengukuhkan pengaruh di Laut Cina Selatan. Dan dalam hal ini, menurut Bill Hayton dari Asia Pacific Program di Chatham House, dalam bukunya yang berjudul The Invasion of China yang terbit pada tahun 2020, mengatakan bahwa China tidak menutup diri untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang bersengketa terkait Laut Cina Selatan. Akan tetapi prinsip China jelas, pihak asing, terutama Amerika, jangan masuk ke koridor tersebut. Impian ini juga terkait pada jatuh bangunnya China pada era modern, terutama pada akhir era dinasti Qing pada tahun 1912. China melihat dirinya terjerembab dalam status negara makmur menuju kemerosotan, serta menderita akibat rentetan pelanggaran oleh asing. Dalam hal ini, Xi Jinping bukanlah tokoh pemimpin pertama dalam isu impian China. Program impian China sudah pernah dicoba pada era dinasti Qing lewat Haiguozi atau publikasi tentang pengetahuan akan dunia luar China. Westernization Movement atau penguatan diri China, Wuxu Reform atau reformasi 100 hari China, pengembangan internasional China, dan lain-lainnya. Namun semua program impian China itu gagal karena banyak kesulitan pada akhir era dinasti Qing.
Para komunis China yang mewarisi kekuasaan dinasti Qing merasa melihat kewajiban untuk merealisasikan impian China lewat jalur sosialisme dengan karakter China. Negara ini tidak pernah lupa akan jatuh bangunnya bangsa mereka selama 100 tahun hingga berdirinya China sebagai negara pada tahun 1949. Ambisi Xi Jinping pada impian China juga didasarkan pada rasa nasionalismenya yang tinggi. Nasionalisme Xi Jinping lahir bukan datang dengan tiba-tiba, sebab faktor nasionalisme semacam ini hampir dimiliki oleh semua tokoh-tokoh China sejak dulu, ketika dinasti Qing memudar pada akhir abad ke-19 dan dianggap lemah menghadapi penaklukan Barat. Era penaklukan Jepang hingga penaklukan oleh koalisi negara asing atas China di penghujung dinasti Qing tidak mengubah karakter nasionalisme China. Meski China retak sejak akhir dinasti Qing, ada saja tokoh-tokoh nasionalis yang bermunculan. Deng Xiaoping adalah salah satu contoh lain tokoh nasionalisme China yang kukuh dan berpikir visioner. Deng Xiaoping memiliki moto, sembunyikan kehebatanmu, teruskan upayamu, dan ketika saatnya tiba, nyatakan eksistensi. Dalam banyak buku dinyatakan bahwa Deng Xiaoping sangat visioner dengan mengusung gerakan nasionalisme yang menghindari kritikan verbal terhadap asing. Deng Xiaoping memulai impian China dengan reformasi ekonomi yang menghadapi tantangan dari faksi Mao Zedong. Namun, Deng kukuh dan baru bereaksi kuat setelah kepergian Mao. Ekonomi mulai menguat dan perlahan memulihkan kedaulatan China dengan mengambil alih Macau dan Hong Kong. Di bawah Presiden Xi Jinping, program impian China juga dilakukan dengan melihat sejarah China. Misalnya menyadari kejatuhan dinasti Qing yang juga diakibatkan oleh persoalan internal, termasuk akibat korupsi dan pergulatan internal di akhir kekuasaan dinasti Qing. Karena pahitnya sejarah dipermalukan oleh asing, China rindu pada manisnya sebuah kebanggaan dan kebangkitan. Dalam pidato-pidatonya, kita bisa mengetahui bahwa Xi Jinping, impian China itu bukan hanya bertujuan mengangkat status China di mata dunia. Impian China itu juga termasuk dengan menangani para pejabat korup. Kantor berita Xinhua pada tanggal 17 November di tahun 2017 pernah menyebutkan bahwa era Xi Jinping adalah era paling serius dalam membabat korupsi sepanjang sejarah China. Xi Jinping tidak segan meredam konglomerat kuat sekalipun jika itu dianggap menjadi saingan bagi negara. Sebab di beberapa kesempatan, Xi Jinping tidak ingin ada fenomena negara dalam negara. Semuanya harus tunduk dalam kuasanya. Di dalam impian China itu, China di bawah Xi Jinping juga melangkah dengan inovasi teknologi yang kini menakutkan pesaingnya. China telah berubah dari basis produksi manufaktur global menjadi negara sains. Di bawah Xi Jinping, China terus beranjak menjadi negara kuat di sektor manufaktur dan sains. Penduduk China kini menjadi pasar bagi produk global. Namun jika kita melihat dari semua keajaiban yang terjadi pada China, selain pada sistem ekonomi dan gaya kepemimpinan penguasanya, ada salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam perjalanan China, yakni pada sistem meritokrasi yang diterapkan secara luas di China. Meritokrasi yang mengutamakan seleksi dan promosi berdasarkan kemampuan dan prestasi memiliki peran besar dalam kebijakan pemerintahan dan pembangunan ekonomi China. Dengan mengedepankan penilaian berbasis kinerja dan kecakapan, sistem ini telah memungkinkan China untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusianya secara maksimal. Kita dapat menelusuri sistem meritokrasi China kembali ke masa dinasti Han. Meskipun penerapannya telah berubah seiring waktu, prinsip dasar meritokrasi tetap ada dalam tradisi administrasi China. Pada masa Mao Zedong, walaupun nilai ideologi sangat dominan, namun sejak tahun 1980-an setelah reformasi ekonomi dimulai, pengaruh meritokrasi semakin terlihat dalam struktur pemerintahan dan perekonomian. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, negara ini secara sistematis mengintegrasikan meritokrasi dalam proses seleksi dan promosi pejabat negara yang memungkinkan mereka untuk memilih individu yang paling kompeten dalam memimpin. Hal ini sangat berbeda dengan sistem patronase atau nepotisme yang sering terjadi di banyak negara dan tentu Indonesia adalah juaranya. Salah satu aspek yang membedakan meritokrasi Cina dengan banyak negara lain adalah seleksi pemimpin yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan pencapaian konkret, bukan hanya berdasarkan faktor politik atau keluarga. Dalam konteks ini, meritokrasi China berfokus pada kemampuan, kinerja, dan rekam jejak individu dalam menjalankan tugas yang diberikan. Sistem meritokrasi ini juga kemudian mendukung tujuan utama China untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menciptakan kelas pemimpin yang berkompeten, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Sistem ini juga tidak hanya berlaku dalam pemerintahan, tetapi juga meresap ke dalam berbagai sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi China. Meritokrasi di China bukan hanya sekedar sebuah prinsip seleksi, tetapi telah menjadi landasan bagi pembangunan negara ini yang sangat besar. Dengan memilih dan mempromosikan pemimpin yang kompeten dan berbasis pada pencapaian serta kemampuan, China berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, stabil, dan progresif. Selain itu, dengan memberikan peluang kepada individu yang berbakat untuk berkembang dalam berbagai sektor, China berhasil membangun daya saing yang kuat dalam bidang industri, teknologi, dan inovasi. Hal ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tetapi juga membawa China ke posisi yang sangat kuat dalam percaturan ekonomi dunia. Melalui sistem ini, China telah membuktikan bahwa kemampuan, kecakapan, dan prestasi merupakan faktor kunci dalam membangun negara yang kaya dan berdaya saing tinggi. Itulah rahasia di balik kebangkitan luar biasa China, dari reformasi Deng Xiaoping hingga visi ambisius Xi Jinping, ditambah sistem meritokrasi yang unik. China telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinan kuat dan strategi yang tepat, sebuah negara bisa bangkit dari kemiskinan menjadi raksasa dunia.